Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erni Yunita, NPM 2301012 dari semester 4, dosen pengampu Bapak Dr. Saudin SEMM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang berjudul Siklus Aktivitas Ekonomi Makro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih siklus ekonomi makro. Seperti PPT di samping, siklus ekonomi adalah pola naik turunnya kegiatan ekonomi yang terjadi secara berkala. Ini menggambarkan bagaimana ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan melambat, bahkan krisis dalam periode tertentu. Siklus tersebut menunjukkan bahwa ekonomi tidak selalu stabil, kadang tumbuh, kadang menurun. Tujuan mempelajarinya adalah agar kita bisa mengantisipasi dan mengambil langkah yang tepat saat kondisi ekonomi berubah. Siklus ekonomi adalah pola berulang dan dari ekspansi, pertumbuhan, dan kontraksi penurunan. Dalam aktivitas ekonomi suatu negara, siklus ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti produk domestik bruto, tingkat pengangguran, dan inflasi. Siklus ini bukan suatu yang dapat dihindari sepenuhnya, melainkan sesuatu yang bisa dikelola dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti permintaan dan penawaran agregat, tingkat suku bunga, serta kejutan eksternal seperti perang dan pandemi. Tahapan siklus ekonomi. Ada 4 tahapan utama dalam siklus ekonomi makro. Yang pertama, ada ekspansi pertumbuhan. Yang kedua, puncak bom. Yang ketiga, kontraksi resesi. Yang keempat, depresi atau drop dasar. Penjelasannya adalah ekonomi seperti roda berputar. Saat ekspansi, ekonomi tumbuh, tapi setelah mencapai puncaknya bisa terjadi penurunan atau resesi. Jika parah, masuk ke fase depresi sebelum akhirnya bangkit lagi. Tahap ekspansi. Ciri-ciri tahap ekspansi adalah produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, kepercayaan konsumen tinggi. Fase ini terjadi saat aktivitas ekonomi meningkat, produksi meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan investasi serta konsumsi masyarakat tumbuh. Pendapatan nasional biasanya meningkat, dan keyakinan konsumen juga tinggi. Tahap puncak. Ciri-ciri tahap puncak sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi berada di titik tertinggi. Yang kedua, inflasi bisa mulai naik. Yang ketiga, investasi mencapai puncak. Yang keempat, titik tertinggi dari ekspansi. Pada fase ini, kapasitas produksi sudah digunakan secara maksimal. Inflasi mulai meningkat karena permintaan tinggi. Namun, ini juga menjadi sinyal bahwa ekonomi mulai rentan terhadap kontraksi. Ciri-ciri tahap kontraksi resesi dalam siklus aktivitas ekonomi makro yaitu produksi menurun, pengangguran naik, permintaan barang turun, fase di mana aktivitas ekonomi mulai menurun, produksi melambat, pengangguran meningkat, dan konsumsi serta investasi menurun. Resesi terjadi jika kontraksi berlangsung selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Ciri-ciri tahap depresi yaitu yang pertama, ekonomi berada di titik terendah. Yang kedua, banyak usaha gulung tikar. Yang ketiga, kepercayaan pasar. Yang keempat, titik terbaik dari kontraksi menuju ekspansi. Ini adalah fase di mana kebijakan fiskal atau moneter biasanya diambil untuk mendorong pemulihan. Berikut faktor penyebab siklus ekonomi. Yang pertama, perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, perubahan harga energi seperti minyak. Yang keempat, krisis keuangan global. Siklus ekonomi terjadi karena banyak faktor. Secara umum, penyebabnya adalah dapat berasal dari sisi permintaan maupun penawaran agregat. Misalnya, perubahan besar dalam konsumsi masyarakat, ketidakstabilan sektor keuangan, krisis energi, dan gejolak harga komoditas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terlalu ekspansif atau terlalu ketat juga bisa memperparah fluktuasi ekonomi. Faktor psikologi seperti kepercayaan konsumen dan investor juga berperan besar dalam mendorong siklus naik atau turun.
Pentingnya memahami siklus ekonomi adalah membantu membuat kebijakan ekonomi, memprediksi perubahan pasar, membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan, meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Memahami siklus ekonomi bisa membuat kita lebih siap menghadapi perubahan, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk pelaku usaha dan masyarakat umum. Kesimpulannya adalah, ekonomi seperti cuaca, tidak bisa selalu cerah, tapi dengan memahami polanya, kita bisa bersiap lebih baik untuk menghadapi badai dan menikmati masa pertumbuhan. Siklus aktivitas ekonomi makro adalah fenomena alamiah dalam sistem perekonomian yang menunjukkan bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan menyusut dalam periode tertentu. Siklus ini terdiri dari 4 fase: ekspansi, puncak, kontraksi, dan titik terendah. Penyebab terjadinya siklus ekonomi sangat kompleks dan beragam, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Berbagai teori telah mencoba menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik terhadap siklus ini penting, agar pemerintah dan masyarakat dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Dengan kebijakan yang tepat, dampak negatif dari siklus ekonomi dapat dikurangi, dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.